Nya adalah revenue, ya, total revenue dikurangi total variable cost. Ya, kita terima dulu. Ya, sudah komplit sekarang. Ya. Baik, ya. Jadi kita menghitung laba, ya, menghitung laba atau profit adalah dari total revenue, ya, total pendapatan dikurangi total variable cost, kemudian dikurangi total fixed cost. Ya. Yang seperti ini adalah kalau kita menggunakan apa? Menggunakan direct costing. Ya. Ya. Kalau menggunakan direct costing maka akan seperti ini, ya, formula menghitung profitnya, ya. Total revenue dikurangi total variable cost, mendapatkan apa? Mendapatkan contribution margin, ya. Contribution margin dikurangi total fixed cost, mendapatkan apa? Itulah profitnya. Ya. Ini adalah kalau kita menggunakan direct costing. Ya. Nah sekarang, ya, formula ini, ya, formula menghitung profit ini sekarang kita modifikasi. Dimodifikasi, sekarang kita bagaimana kalau kita menghitung total revenue-nya, ya. Kalau menghitung total revenue berarti, ya, ini total revenue-nya kalau kita hitung berapa nilainya, maka sama dengan, ya, profit kemudian total variable cost kita pindahkan ke sebelah kiri, ya. Menjadi tambah total variable cost, kemudian total fixed cost kita pindahkan ke sisi kiri persamaan menjadi plus, ya, plus total fixed cost, ya. Sehingga menjadi seperti ini, ya, total revenue sama dengan total variable cost ditambah total fixed cost ditambah profit. Kemudian, ya, kita sederhanakan, ya, kita buat lambang-lambang, ya. Kita sederhanakan persamaan yang kedua, ya. Total revenue-nya kita lambangkan dengan, simbolkan dengan R. R adalah total revenue, kemudian F adalah fixed cost, ya. F-nya adalah fixed cost totalnya, kemudian variable cost-nya, total variable cost-nya kita buat simbolnya V kali R. Ya. V kali R, ya, R-nya adalah total sales revenue, V-nya apa? Ya. V-nya adalah variable cost per dollar of sales revenue. Ya. Maksudnya dollar sales revenue itu apa? Maksudnya ini, ya, sederhananya total variable cost dibagi total sales. Ya. Itulah yang dimaksud dengan variable cost per dollar sales revenue. Maksudnya nih, variable cost dibagi total sales, total variable cost dibagi total sales, ya, kita lambangkan dengan simbol V. Ya. Berarti kalau V kali R, ya, sama dengan ini, ya, sama dengan, ya, kan total variable cost dibagi sales dikalikan dengan sales, ya, sama, berarti sama dengan total variable cost-nya, ya. Ya, V kali R, ya, kalau kita uraikan berarti, ya, V-nya adalah variable cost dibagi sales dikalikan dengan R adalah sales revenue. Ya. Berarti, ya, nilainya sama dengan total variable cost, kan, ya. Maka di sini total variable cost, ya, disimbolkan dengan V kali R. Kemudian profit disimbolkan dengan huruf P. Ya. Nah, kemudian akan kita modifikasi, ya, kita akan modifikasi persamaan ini, ya, R sama dengan F tambah V kali R ditambah I, kemudian, ya, V kali R-nya kita geser ke kiri, ya, karena, ya, di sini kan V kali R yang mengandung simbol R, ya, mengandung variabel R,
Ini kita kumpulkan dengan yang di sini ya, R di sebelah kiri persamaan. Sehingga R dikurangi ya dengan V kali R sama dengan F tambah I ya. Nah, kemudian yang di sisi kiri kita sederhanakan ya. R, ini ada R, di sini ada R, maka R-nya kita keluarkan ya. R-nya kemudian dikalikan dengan 1 minus V. Ya. Kalau kita uraikan berarti R kali 1 kan R. R dikalikan minus V berarti minus R ya. Minus V kali R, kan begitu ya. Ya, sama dengan F tambah I. Ya. Yang sisi kanan kita biarkan. Nah, selanjutnya ya kita bisa memformulakan R ya sama dengan ya sisi kanan ini F tambah I dibagi dengan 1 minus V ya. Nih ya jadinya begini. R sama dengan 1 tambah I, F tambah I dibagi 1 minus V. Atau kalau dinarasikan ya R ya ini revenue sama dengan ya F adalah total fixed cost, I adalah apa? Profit ya, dibagi dengan 1 dikurang V. 1 dikurang V adalah sama dengan kontribusi margin ya. Ya, jadi 1 dikurang V adalah sama dengan kontribusi margin per dolar penjualan. Per dolar penjualan. Ya. Ini adalah ini ya yang dimaksud dengan apa? Kita mencari ya hubungan antara kita menganalisis ya hubungan antara cost ya dengan volume penjualan dan juga dengan profitnya ya. Maka kita yang pertama mendapatkan ini formula ini revenue ya total penjualan ya adalah ya fixed cost ditambah keuntungan tambah profit dibagi dengan kontribusi margin per sales dollar ya, 1 dikurang V ya. Sedangkan V-nya adalah ini ya total variable cost per sales ya. Nah, sekarang kita lanjutkan analisisnya jika profitnya 0 ya. Kalau kita jualan dalam kondisi tidak untung tidak rugi, istilahnya break even point, maka akan kita dapatkan formulanya ya RBE. BE ini break even. Pada break even adalah F tambah I, I-nya kan 0 ya, berarti tinggal F. Ya. F dibagi 1 kurang V, yaitu total fixed cost dibagi kontribusi margin per sales dollar. Nah, kemudian ya kontribusi margin per sales dollar ini ya istilah singkatnya adalah kontribusi margin rasio. Ya. Kontribusi margin rasio biasa disimbolkan dengan CM. CM ini kontribusi margin rasio. Yaitu apa? Yaitu maksudnya bagian dari tiap dolar penjualan yang untuk menutup fixed cost dan juga untuk menghasilkan laba. Kenapa dimaknai seperti ini? Karena kan salesnya ya sudah dikurangi dengan apa? Dengan variable cost-nya kan ya. Kan sales dikurangi variable cost ya namanya kontribusi margin ya. Kemudian kontribusi margin dikurangi fixed cost mendapatkan laba kan begitu ya. Sehingga kalau ya kontribusi margin rasio ya bisa diartikan sebagai bagian dari penjualan ya dari tiap rupiah penjualan yang setelah dikurangi dengan variabel cost. Artinya dia adalah tersisa untuk apa? Untuk menutup fixed cost-nya dan juga untuk menghasilkan laba berapa. Nah, sebagai ilustrasi ya, sebagai ilustrasi di sini ada total sales revenue pada kapasitas normal ya 6 juta. Dan fixed cost-nya 1,6 juta dolar, fixed cost-nya 1,6 juta dolar. Kemudian variable cost ya total ya, pada kapasitas normal
3,6 juta, harga jual per unit $400, variable cost per unit $240. Nah, sekarang kita mau menghitung, misalkan hitunglah ya berapa penjualannya ya supaya break even ya, penjualannya tidak menghasilkan profit ya, kita untung tidak tetapi juga tidak rugi ya. Namanya adalah penjualan pada tingkat break even point. Ya tinggal dimasukkan saja ya, rumusnya kan ya, F dibagi 1 kurang V. F-nya adalah fixed cost 1,6 juta. Kemudian ya V-nya adalah total variable cost dibagi dengan total penjualannya ya. 3,6 dibagi 6 ya. 3,6 dibagi 6 atau bisa juga ya V-nya dihitungnya dengan ini ya, variable cost per unit dibagi sales per unit ya, bisa juga ya. Kalau ini kan variable cost untuk seluruh produksinya ya, untuk ya ini juga total sales ya, total salesnya ya. Maka ya nanti hasilnya akan sama ya. Kalau kita gunakan yang apa di V-nya menggunakan variable cost per unit dibagi harga jual per unit, nanti hasilnya akan sama. Maka ya ini adalah 3,6 dibagi 6 adalah 0,6, 1 dikurangi 0,6 mendapatkan 0,4 ya. 1,6 juta dibagi 0,4 hasilnya $4 juta ya. Maka inilah ya tingkat pendapatan pada saat perusahaan break even ya, tidak untung tidak rugi ya. Kemudian kalau ditanyakan ya, jadi yang terjual berapa unit supaya break even ya, tinggal dibagi dengan harga jual per unitnya ya 400. Nah, sehingga yang terjual adalah 10.000 unit ya. Nah analisis yang kedua, bagaimana jika diinginkan perusahaan target profitnya 400.000, maka penjualannya harus berapa ya. Maka kita gunakan ya rumus yang awal ya, R sama dengan F tambah P dibagi 1 minus P. F-nya 1,6 juta, P-nya 400.000, kemudian 1 kurang P-nya angkanya sama ya, 0,4. Maka ya mendapatkan 2 juta dibagi 0,4 yaitu 5 juta. Harus menghasilkan nilai penjualan $5 juta. Ini berapa unit yang terjual? Ya dibagi harga jual per unit $400, mendapatkan 12.500 unit ya. Baik ya. Sekarang kita akan menganalisis lebih dalam lagi ya. Sekarang kita lanjutkan analisisnya. Ini R adalah revenue ya. Revenue sama dengan F. F ini apa? Fixed cost ya. Kemudian P kali R adalah variable cost, kemudian P adalah keuntungan. Nah, ini kan rumus yang sudah kita dapatkan tadi ya. Ya, rumus hasil pengolahan formula profit ya, mendapatkan revenue sama dengan fixed cost tambah variable cost dilambangkan dengan P kali R, kemudian ditambah dengan keuntungannya berapa. Nah, kemudian kita akan melihat revenue sekarang dari sisi yang lain, yaitu revenue itu adalah
harga jualnya berapa dikalikan jumlah yang terjualnya berapa. Ya. Ya, harga jual per unitnya berapa dikalikan kuantitas barang yang terjual. Kemudian variable cost, ya variable cost adalah bisa dihitung dengan ya variable cost per unit dikalikan dengan kuantitas yang terjual, kan begitu ya. Misalkan ya sekarang kita mau olah ya persamaannya, kita untuk harga jual per unit kita beri simbol P, ya, price. Price per unitnya adalah P, kemudian kuantitas yang terjual kita lambangkan dengan Q, kemudian variable cost per unit ya, kita lambangkan dengan C. Ya. Ini adalah C adalah variable cost per unit. Maka ya formula ini ya formula yang kita sudah dapatkan di awal kita akan tuliskan dalam bentuk yang lain ya. Yaitu R ya revenue kita simbolkan dengan P kali Q, yaitu apa ini ya, price harga jual per unit dikalikan dengan Q kuantitas yang terjual ya. Kemudian F-nya tetap ya, F-nya tetap. Kemudian variable cost ya, kalau di awal kita simbolkan dengan P kali R, sekarang ya kita modifikasi ya menjadi C kali Q. C adalah variable cost per unit dikalikan kuantitas yang terjual berapa ya, ditambah dengan Q ya, sehingga kita dapatkan ya P kali Q, kemudian ya C kali Q-nya kita geser ke kiri ya. Ya, P kali Q dikurangi C kali Q sama dengan F tambah Q. Kemudian yang ini ada Q kita keluarkan ya. Q dikalikan P ya, minus C sama dengan F tambah Q. Sehingga Q sama dengan F tambah P dibagi P dikurang C. Ini mendapatkan apa nih? Kuantitas ya. Q kan kuantitas yang terjual ya. Kuantitas yang terjual harus berapa? Maka sama dengan ya fixed cost tambah keuntungan dibagi harga jual per unit dikurang variable cost per unit ya. Nah, kalau kondisi break-even point ya profitnya 0, maka ya Q ya berapa kuantitas yang terjual saat break-even point, yaitu F dibagi P dikurang C ya. Maka dengan ilustrasi yang sudah kita gunakan sebelumnya ya, pada titik break-even point maka berapa jumlah yang terjual adalah F-nya 1.600 dibagi dengan harga jual per unit 400 dikurangi variable cost per unit 240 sama dengan 1.600 dibagi 160 sama dengan 10.000 unit ya. Akan mendapatkan angka jumlah yang sama ya dengan rumus yang sebelumnya ya. Hanya kalau rumus yang sekarang langsung ya satu kali hitung langsung mendapatkan jumlah unitnya. Kalau yang sebelumnya dua langkah ya. Langkah pertama kita hitung mendapatkan revenue, harus mendapatkan penjualan tingkat penjualan berapa, barulah dibagi dengan harga jual per unit untuk mendapatkan jumlah yang terjual harus berapa ya. Kemudian kalau ada target profit 400.000 ya, kalau ada target profit 400.000 bagaimana? Ya kita masukkan saja ke dalam rumusnya ya. Maka yang terjual harus ya, F 1.600 ditambah P 400.000 dibagi ya, harga 400 dikurang variable cost per unit 240 ya. 2 juta dibagi 160 mendapatkan 12.500 unit ya. Nah ya, yang sudah kita bahas tadi ya, produk yang terjual hanya satu ya. Satu unit saja, satu produk saja, satu macam produk. Bagaimana kalau perusahaan menjual lebih dari satu
jenis produk. Ya, di sini akan kita ilustrasikan ada dua produk. Ya, ada dua produk A dan B. Ya, kemudian harga jual per unitnya 180, yang A 110, yang B. Kemudian variabel cost per unitnya $100, A, yang B 70 dolar. Dan ya, kalau kondisinya ada lebih dari satu produk yang dijual, maka kita harus ini ya, punya perkiraan ya, perkiraan sales mix-nya ya. Sales mix-nya itu yang beban penjualnya ya. Jadi perbandingan yang terjual antara produk A dengan yang B itu berapa ya perbandingan ya jumlah yang terjual. Ini harus kita estimasikan ya, harus kita perkirakan. Ini diperlukan. Ya. Misalkan ya sales mix-nya ya untuk A dengan B perbandingannya 1:2 ya. Maka ya variabel cost-nya ya kita menggunakan ini ya, kita menggunakan rumus yang awal ya, pakai P ya. P adalah variabel cost per sales revenue ya. Kita menggunakan rumus yang awal ya. Variabel cost ya. Variabel cost-nya kalau ada dua produk maka ya kita hitung untuk dua-duanya ya. Sesuai dengan Sesuai dengan ekspektasi penjualannya ya. Berarti untuk variabel cost-nya untuk produk A akan 100 per variabel cost per unitnya $100 kan ya. $100 dengan tingkat penjualannya 1 ya. Perbandingannya, maka 100 dikalikan 1 adalah $100. Kemudian untuk variabel B ya, untuk variabel B ya, untuk B variabel cost-nya adalah 70 per unit, dan setiap perbandingan penjualannya adalah 2 ya. Maka ya di sini variabel cost-nya berarti 70 kali 2 karena ada 2 yang terjual. 2 kali 70 berarti 140 ya, ditambah 100 total variabel cost-nya 240 ya. Kemudian dibagi dengan sales revenue-nya ya. Sales revenue-nya ya ini ya. Untuk yang A 180 per unit dikalikan 1 180. Kemudian untuk yang B 110 unit harga jualnya, kemudian dikalikan 2 ya. 210 ya. Berarti ya 220 tambah 180 total sales cost-nya 400. Sehingga nilai V-nya adalah 0,6 ya. Jadi seperti ini ya, kalau untuk ada lebih dari satu produk yang terjual, maka untuk menghitungnya tetap kita jadikan menjadi satu hitungan ya. Kita menghitungnya dalam satu perhitungan. Caranya bagaimana? Caranya ya kita menghitung nilai V-nya ya, variable cost per unit per sales revenue-nya, ini adalah gabungan, ini adalah V gabungan. Cara menghitungnya bagaimana? Cara menghitungnya harus ada angka ya, perbandingan jumlah A yang terjual dengan jumlah B yang terjual itu perbandingannya berapa banding berapa ya. Kalau di sini dicontohkan 1:2 ya, artinya ya gampangnya ya, kalau penjualannya A1 maka penjualan B-nya akan ada 2 unit ya. Dan begitu seterusnya. Kalau A yang terjual 100 unit maka B nanti akan ada 200 unit yang terjual. Ini kita pakai seperti ini ya, kita asumsikan seperti itu ya. Maka sudah kita dapatkan angka V-nya, variable cost per sales revenue 0,6. Maka untuk menghitung ya berapa pendapatan pada titik break even, maka menggunakan rumus yang awal F dibagi 1 kurang V ya.
F-nya 1,6 juta dibagi 1 kurang 0,6 ya. Pembaginya 0,4 mendapatkan R-nya ya, 4 juta dolar ya. Kemudian yang terjualnya berapa unit? Nah, yang terjualnya berapa unit, maka menggunakan cara yang sama ya. Jadi kan harga nilai penjualannya 4 juta. 4 juta dibagi harga per unit 400, maka mendapatkan 10.000 unit. Nah, ya, unitnya ini kan unitnya satu unit ini lebih dari satu produk ya. Makanya di sini kita istilahkan dengan 10.000 hypothetical paket ya, ada. Jadi seolah-olah kita jualannya sudah paketan barang ya. Jadi kita menjualnya itu satu paket itu isinya 1 unit A dan 2 unit B ya. Ini adalah hypothetical paket ya, istilahnya. Jadi yang terjual harus 10.000 hypothetical paket ya. Artinya apa? Artinya untuk A yang terjual ya 10.000 unit ya. Sedangkan untuk B 10.000 kali 2 ya, yaitu 20.000 unit ya. Seperti itu ya kalau multiple produk ya. Kalau 3 bagaimana ya? Kalau 3 ya bisa juga ya, tinggal kita hitung apa? Berarti kan di sini produknya ada A, B, C ya. Kemudian nanti tinggal di sini perbandingan dia berapa ya. Kalau perbandingan penjualannya dengan A ya. Nanti berarti tinggal kita di sini ya penghitungan variable cost-nya yang menyesuaikan. Ya. Di sini akan ada 3 ya. Misalkan yang produk ketiga misalkan harga 100, misalkan ya variable cost-nya 50 dengan ekspektasi penjualan ya perbandingannya 3 ya, 1 banding 2 banding 3. Maka di sini ya variable cost-nya 50 dikali 3 150 ya. Berarti di sini variable cost-nya menjadi 240 tambah 150. Kemudian harga jualnya juga misalkan harga jualnya misalkan 100 ya. Kali 3 300 kan ya. Berarti di sini nanti harga jualnya totalnya 400 tambah 300 ya. Kalau 4 bagaimana? Kalau 4 juga tinggal ditambah lagi dengan yang keempat ya. Dengan dia perbandingan penjualannya berapa ya. Nilai di sininya berapa ya. Baik ya. Nah, bagaimana kalau kita mau menghitung jumlah unitnya langsung ya? Kalau menghitung jumlah unitnya langsung berarti kita gunakan rumus yang kedua ya. Rumus yang kedua yaitu yang menggunakan ini ya, menggunakan I ya, bukan R ya. Kalau R mendapatkan jumlah revenue-nya berapa? Kalau mau langsung ke kuantitas berarti kita menggunakan rumus yang I ya. I sama dengan F ditambah P dibagi P dikurang C. Misalkan sekarang kita menginginkan profitnya 400.000 ya. Maka P-nya berapa yang harus terjual ya. Kita masukkan ke dalam rumusnya, F-nya 1,6 juta tambah P 400.000 dibagi P ini adalah total price-nya ya. Nah, untuk satu paket ya, untuk satu paket ya, yang isinya 1 unit A dan 2 unit B. Maka P-nya adalah menjadi 400, kemudian C-nya 240. Ini juga total untuk satu paket ya. Variable cost-nya A dan ditambah B-nya 2. Ya. Maka mendapatkan ya 12.500 paket. 12.500 paket. Yang A berapa unit? Ya 12.500 ya. Yang B-nya dikalikan 2 ya 25.000 unit ya. Baik ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ya dengan analisis yang lebih dalam lagi ya. Sekarang kita analisis margin of safety.
Margin of safety itu maksudnya apa sih? Ya? Margin of safety. Ya. Margin of safety itu ya ini adalah mengindikasikan ya berapa banyak ya, salesnya ya nilai penjualan bisa turun dari target ya, yang sudah ditetapkan. Tetapi jangan sampai rugi ya. Kita kan tadi sudah merencanakan penjualannya 2 juta dolar misalkan. Nah, kemudian karena sedang lesu ekonominya, mungkin sedang pandemi seperti sekarang, maka kemudian tenaga penjualannya bertanya, ini penjualannya kayaknya nggak akan tercapai nih, jadi saya bisa meleset berapa nih penjualannya supaya perusahaan tidak sampai rugi ya. Ya, maka margin of safety ya berarti ya target penjualannya berapa dikurangi saja dengan dikurangi dengan tingkat penjualan supaya tidak rugi, yaitu penjualan pada titik-titik event ya. Berarti inilah boleh turunnya sekian ya dari nilai penjualan yang ditargetkan dikurangi dengan nilai penjualan at break even point. Itu adalah boleh turunnya sekian dolar. Ya. Nah, kalau disebut sebagai berapa marginnya, berapa persen, nah kalau marginnya berarti kita bagi dengan total penjualannya. Ya. Ini mendapatkan nanti persentasenya berapa persen. Misalnya ya, target penjualan 5 juta, kemudian penjualan titik break even 4 juta. Berarti ya penjualan boleh turun berapa supaya tidak sampai merugi? Ya 5 juta dikurang 4 juta, berarti boleh turun 1 juta dolar. Ya. Kemudian marginnya berapa? Kalau ditanyakan margin of safety-nya ya 1 juta dibagi dengan nilai penjualannya. Nilai penjualannya adalah 5 juta. Maka didapatkan margin of safety 20%. Disimbolkan dengan ini ya, MS pakai garis miring ya. Nah ini analisis lanjutannya lagi ya. Kita akan menghubungkan ya, antara ya, profit ratio ya, PR dengan kontribusi margin rasio. Kontribusi margin rasio dilambangkan dengan CM ya. CM adalah kontribusi margin rasio, kemudian dihubungkan dengan margin of safety yang barusan kita bahas MS ya. Nah, profit rasionya ya, kalau profit rasio berarti kan ya profit dirasiokan dengan apa? Dengan tingkat penjualan ya. P dibagi sales ya, profit dibagi nilai penjualan, total penjualan. Ini diistilahkan dengan apa? Profit rasio ya, PR. Kemudian kalau CM apa? Kontribusi margin rasio ya. Kontribusi margin rasio ini adalah harga, kalau kontribusi margin itu kan harga jual dikurangi variabel total variabel cost ya, mendapatkan apa? Itulah yang disebut dengan kontribusi margin. Harga jual dikurangi variabel cost itulah CM tanpa garis miring ya, CM tanpa garis miring ya, kontribusi margin. Harga jual dikurang variabel cost. Kemudian kalau disebut sebagai kontribusi margin rasio, maksudnya dirasiokan dengan apa? Dengan harga jual. Ya. Harga jualnya berapa? Ya. Ya ini juga ya, harga jual dikurangi variable cost sebagai harga dibandingkan dengan harga jual. Itulah yang disebut sebagai kontribusi margin rasio. Ya. Kontribusi margin rasio ya sama dengan ini ya, sama dengan 1 dikurang V. V ini kan variable cost dibagi apa? Dibagi variable cost dibagi dengan salesnya. Ya. Total variable cost dibagi total sales. Ya. Atau bisa juga variable cost per unit dibagi sales per unit. Ya,
itu adalah V. Berarti kontribusi margin rasio ya, sama dengan 1 kurang V. Ya. Ini kan yang tadi sudah kita gunakan ya, 1 kurang V tadi ya. Itu adalah sekarang diistilahkan dengan kontribusi margin rasio. Nah, kemudian kalau kontribusi margin rasio, ya, tadi kan rumusnya ini ya, sales ya dikurangi, kalau kontribusi margin rasio kan ini ya, sales dikurangi sales break even ya. Ini adalah margin of safety ya, sales dikurangi sales at break even, ini adalah margin of safety. Kalau dibikin rasio maka dibagi dengan apa? Dibagi dengan nilai salesnya, namanya kontribusi margin rasio ya, MS. Oh, maaf ya saya ralat ya, apa margin of safety rasio M_S ya. Nah, kalau disimbolkan ya supaya lebih sederhana ya, untuk ya sebentar ya, salesnya ya sales ya, nilai sales revenue ya, sales revenue itu kan ya sama dengan ya fixed cost ya ditambah dengan P dibagi dengan 1 kurang V ya. Ini kan rumus yang paling awal tadi kita dapatkan kan seperti ini ya. Jadi salesnya ya, sales yang di sini sekarang kita simbolkan dengan rumus yang kita dapatkan di awal, F tambah P dibagi apa? 1 minus V ya. Ini kan rumus sales revenue ya ini ya. Kemudian sales pada titik break even kita lambangkan juga, yaitu F ya, P-nya 0, maka tinggal F dibagi 1 kurang V ya. Kemudian ya dibagi dengan sales ya, sales yang akhir kita biarkan saja ya, tetap dibagi sales ya. Nah, sekarang kita mau sederhanakan yang ini ya, F dikurang P dibagi 1 kurang V dikurangi dengan F dibagi 1 kurang V, maka yang si F dikurangi F kan 0 ya, yang tersisa adalah di sini P ya, P ya, tinggal P dibagi 1 minus P ya, maka menjadi P dibagi 1 minus V ya. Kemudian pembaginya di sini tetap ya, dibagi salesnya tetap dibagi sales ya. Maka ya sekarang kita coba ya hubungkan ya C kali CM ya, kontribusi margin rasio, kalau kita kalikan dengan MS ya, margin of safety ratio ya. CM itu kan ini ya, 1 kurang V ya, CM sama dengan 1 dikurang V ya, CM rasio ya, C garis miring M adalah ini 1 kurang V, kemudian margin of safety adalah ini ya, yang sudah kita dapatkan sebelumnya, P dibagi 1 kurang P ya, dibagi sales ya. Di sini 1 kurang V dikalikan dengan P per 1 kurang V, maka 1 kurang V dibagi dengan 1 kurang V menjadi 1 ya. Ini kan 1 kurang V, ini 1 kurang V ya. Kalau dibagi ini dibagi ini kan berarti menjadi 1 ya. Ya, menjadi 1 ya. Sehingga 1 dikali P adalah P, kemudian salesnya tetap ya dibagi sales ya. Jadi ya kontribusi margin rasio dikalikan dengan margin of safety ratio ternyata sama dengan P dibagi sales ya. Dan P dibagi sales ya, P adalah profit dibagi dengan total penjualan adalah apa? Adalah profit ratio atau PR ya. Ini adalah hubungan ya, hubungan antara ya profit ratio, kontribusi margin ratio, dan margin of safety. Hubungannya adalah ini ya, bahwa profit ratio PR ya sama dengan ya, CM ya, kontribusi margin ratio dikalikan dengan margin of safety ratio ya, hubungannya seperti itu.
ya. Ya, jadi ini ya hubungannya ya. Ya, hubungannya PR sama dengan CM ya, C garis miring M kali M garis miring S ya. Profit ratio sama dengan kontribusi margin ratio kali margin of safety ratio ya. Sebagai ilustrasi ya, kontribusi margin rasionya misalkan 40% ya. Margin of safety-nya 20%. Ini CM-nya maksudnya CM yang ini ya, CE yang garis miring ya, CM ya, C pakai garis miring ya. Artinya kontribusi margin rasio. Ya, ini juga margin of safety-nya pakai garis miring ya, margin of safety rasio. Ya. Ya, maka ya, atau kalau saya perbaiki sekalian ya. Ini adalah C-nya CM pakai ada garis miringnya supaya konsisten simbolnya ya. Ya. Kontribusi margin ratio 40%, ya, margin of safety ratio 20%, maka profit rasionya dikalikan ya 40% kali 20%, yaitu mendapatkan 8%. Kemudian ya profit dihitungnya dari ya, margin of safety dikalikan ya, margin of safety ya, dalam dolar dikalikan dengan kontribusi margin rasio ya. Margin of safety-nya tadi kan kalau ilustrasi yang sebelumnya kan 1 juta ya. Margin of safety 1 juta yaitu ya dari target penjualan 5 juta dikurangi dengan penjualan pada titik break even point 4 juta kan ya. Sehingga mendapatkan margin of safety 1 juta dalam dolar ya. Margin of safety dalam dolar ya. 1 juta. Kalau kita kalikan dengan kontribusi margin rasio ya 40%, maka mendapatkan itulah tingkat keuntungannya ya, tingkat keuntungan yang direncanakan ya. Kok bisa begitu? Ya, karena kan margin of safety ratio di sini adalah apa? Tingkat penjualan di atas break even point kan ya, tingkat penjualan di atas break even point ya, yaitu dari target penjualan 5 juta dikurangi penjualan pada titik break even-nya 4 juta. Ini adalah penjualan apa? Penjualan yang di atas break even point-nya adalah 1 juta. Di dalam penjualan 1 juta terkandung profit berapa? Profitnya adalah dari dikalikan saja dengan kontribusi margin rasionya 40%. Mendapatkan profitnya yang diinginkan adalah 400 juta. Kemudian ya kita juga bisa menghitung begini ya. Profit itu adalah sales ya, nilai penjualan dikalikan dengan profit rasionya. Kok begitu Pak? Ya karena kan profit rasio sama dengan apa? Sama dengan profit dibagi sales kan gitu ya, kan dibolak-balik saja ya. Nah berarti profit sama dengan sales dikalikan profit rasionya. Salesnya berapa yang ditargetkan? 5 juta. Ya. Kemudian profit rasionya berapa? 8%. Berarti berapa profit yang diinginkan? 400.000. Ya. Wah, ya sampailah kita kepada latihan ya. Sampailah kita kepada latihan, ya silahkan ya kalian menikmati ya latihan-latihan sesuai dengan RPS ya, nanti dicek lagi ya apakah sesuai dengan RPS-nya problem. Sepertinya yang 1 dan 4 sudah dikerjakan kemarin ya, berarti tinggal 6 dan 8 ya, seingat saya begitu ya. Latihannya berarti untuk yang 1 dan 4 ini sudah dikerjakan di pertemuan yang lalu ya. Sekarang kalian tinggal melanjutkan ya dengan 6 dan 8-nya ya.
Baik ya, demikian ya materi ya cost volume profit analysis ya. 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 Untuk selanjutnya saya tawarkan ya, apakah kalian mau latihan yang mengerjakan latihan sesuai RTS ya, dan kalian bisa menambah latihan sendiri ya sampai dengan nanti ya waktunya selesai ya. Atau kalian mau kuis saja ya, kuis yang materi yang sebelumnya ya. Ini saya tawarkan, tetapi saya closing dulu rekamannya ya. Jadi untuk materinya sudah selesai, ya kita closing dulu ya rekamannya.